Pemahaman muncul untuk Vano. Kinan melanjutkan analisisnya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ibuku adalah wanita yang sangat mengesankan. Dia mengajariku semua yang aku tahu. Ayah Sheila berhasil membuat sel memori. Kemampuan mereka jauh melampaui batas manusia. Itu kecurigaanku bahwa mereka memiliki latar belakang yang tidak biasa. Kinan membuat spekulasinya tidak jelas, tetapi Vano mendapatkan apa yang dia maksudkan. Mungkin kelompok orang tua ini bukanlah manusia biasa, dengan kata lain, manusia super. Tapi spekulasi ini terlalu tidak masuk akal. Kemudian lagi, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Siapa yang benar-benar bisa menyangkal keberadaan manusia super? Kita harus membawa wanita ini pulang bersama kita, Vano memutuskan saat itu juga. Dia mungkin pembuka yang kita butuhkan untuk lebih memahami misteri ini. Aku perlu mengambil semua informasi di sini juga, tambah Kinan. Vano mengangguk. Tentu saja, mungkin mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih dari data penelitian. Vano berhasil membujuk Philip untuk mengizinkan mereka mengambil semua yang mereka butuhkan dari pangkalan. Kinan menghabiskan sepanjang hari menyalin data dari pangkalan, lalu dia harus kembali ke negaranya bersama Vano. Philip mengambil alih kantor hari itu juga. Dia menjadi presiden baru negara Y. Racun di dalam tubuh Kelly telah dibersihkan menggunakan penawar Lucky, tetapi dia membutuhkan waktu untuk pulih. Kelompok Sam tidak mau berpisah dengan Kinan, tetapi mereka tidak punya pilihan. Kinan bermaksud meminta mereka untuk bergabung dengannya, tetapi dia ditolak oleh Charlie. Dia masih memiliki urusan yang belum selesai di negara Y dan murid-muridnya ingin tinggal bersamanya. Namun, mereka berjanji untuk mengunjunginya ketika ada kesempatan. Tidak hanya itu, Philip bahkan mengambil Kinan sebagai saudara tirinya. Dengan kata lain, Kinan adalah saudara perempuan presiden. Dia berjanji untuk menghargai kelompok Sam. Dengan janji itu, Kinan berhenti mengkhawatirkan teman-teman barunya. Kinan telah menghabiskan sekitar 1 bulan di negara Y. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba, dan juga tidak ada yang menyadari dia akan pergi. Hanya sekelompok kecil teman-temannya yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Adikku, jika kamu memiliki permintaan atau kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Kelly dan aku akan selalu mengingat semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang, kata Philip kepada Kinan dengan serius. Kinan terkejut bahwa Philip serius menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Padahal mereka baru kenal beberapa hari. Namun, Philip bersikeras karena dia tahu operasi ini tidak akan berhasil tanpa bantuannya. Kinan mengangguk. Aku mengerti, jangan khawatir, kalian berdua akan memiliki tempat di hatiku. Kinan, jangan lupakan kami juga. Kami pasti akan pergi mencarimu ketika kami punya waktu. Jika kamu membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk bertanya. Jesse juga memberitahunya dengan berat hati. Sam tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Meskipun kita baru mengenal satu sama lain untuk sementara waktu, jangan lupa, kamu akan selalu menjadi salah satu dari kami. Kinan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, sebenarnya, aku sangat menghargai bantuanmu, jadi jika kamu membutuhkan bantuanku, silakan datang dan temui aku akan membantu dengan kemampuanku. Ini adalah janji yang akan dipegang Kinan selama dia hidup. Dia tidak memberikan janji dengan mudah, tetapi yang dia lakukan, dia akan menepatinya seumur hidup. Kinan, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Jesse menariknya untuk dipeluk. Ini mungkin pertama kalinya wanita yang keras itu menunjukkan sisi rapuhnya. Dia tidak memiliki banyak teman wanita, Kinan adalah satu-satunya teman wanitanya. Kinan bukan orang yang suka perpisahan sentimental, dia menghibur Jesse dengan agak canggung. Aku akan datang berkunjung ketika aku punya waktu.
Vano mengingatkan mereka, kita harus pergi sekarang, jangan khawatir, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jessie akhirnya membiarkan Kinan pergi dan dia melambaikan tangannya, Kinan, semoga perjalananmu aman, kita akan pergi berkunjung ketika semuanya sudah beres di sini. Baiklah, selamat tinggal semuanya. Kinan juga melambaikan tangan pada mereka saat dia ditarik ke pesawat oleh Vano. Jessie dan yang lainnya tetap tinggal sampai pesawat Vano menghilang ke angkasa. Kinan melihat mereka masih melambai padanya dari jendela dan dia tidak bisa menahan senyum. Sebelum Kinan memiliki sedikit atau hampir tidak memiliki teman, tetapi sekarang, dia menemukan dirinya dengan semakin banyak orang yang bisa dia sebut teman. Sebenarnya, aku tidak suka mereka, kata Vano tiba-tiba di sampingnya. Kinan berbalik untuk menatapnya dengan tatapan bingung. Vano tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Dia menatapnya dan mengalihkan pandangannya. Dia mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan, aku tidak suka kamu bergaul dengan mereka karena mereka akan mengambil perhatian dan waktumu yang seharusnya dihabiskan denganku. Awalnya, hanya dia yang tahu bagaimana menghargai Kinan. Sekarang dia takut bahwa, dengan semakin mulai menyukainya, dia akan diambil darinya. Tak perlu dikatakan, Kinan tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia menjelaskan dengan jelas, tapi mereka adalah temanku, jadi wajar saja jika aku menghabiskan waktu bersama mereka dan memperhatikan mereka. Vano berbalik untuk menatapnya dan bertanya dengan suara seraknya, tapi bagaimana denganku? Kinan tertangkap karena kehilangan kata-kata. Vano tidak bermaksud membiarkannya keluar dari yang ini, jadi dia menekan, bagaimana denganku? Apa aku ini untukmu, kamu? Kinan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tidak ada kata yang keluar. Suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh dan canggung. Vano terus menatapnya dengan antisipasi, menunggu jawabannya. Vano ingin tahu apa posisinya di hatinya. Dia memang berjanji padanya bahwa dia akan menunggu, tetapi dia masih sangat ingin tahu di mana dia berdiri dalam skema besar. Kinan akhirnya menjawab, kamu juga temanku. Vano tidak percaya dia baru saja dikategorikan sebagai teman. Kinan terus menjelaskan, meskipun mungkin aneh bagi kita untuk berteman tapi. Kinan, Vano memotongnya dengan gelengan tak berdaya. Apakah kamu pikir aku bersedia untuk tetap menjadi temanmu? Aku yakin kamu tahu niatku. Vano menatapnya dengan hasrat membara. Katakan yang sebenarnya, apa yang hatimu katakan saat ini? Kinan terdiam dengan pikirannya sebelum bertanya, kamu benar-benar ingin tahu? Ya, aku sudah memikirkan cara menghadapi Arga dan mengungkap misteri proyek galaksi. Vano tidak tahu apakah harus menyerah atau menangis menghadapi kejujurannya. Dia meraih tangannya seperti itu adalah garis hidup dan menuntut, kamu tidak memikirkan sedikit pun tentang hubungan kita? Sejujurnya, aku punya tapi hanya sedikit. Vano bersedia menerimanya, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu, apa pendapatmu? Vano bertanya padanya dengan sabar. Kinan menjawab dengan jujur, aku telah memutuskan untuk mendorongnya kembali sampai hal-hal yang aku sebutkan sebelumnya diselesaikan. Jawaban Kinan seperti seember air dingin di wajahnya. Lalu apakah kamu menyukaiku? Bahkan sedikit, Vano mungkin tidak siap untuk mendengar jawaban itu, tetapi dia memutuskan untuk bersikap kurang ajar tentang hal itu dan langsung to the point. Vano menyadari Kinan selalu bisa membuat pengendalian dirinya yang biasa menjadi sia-sia. Untungnya, jawaban jujur Kinan kali ini jauh lebih bisa diterima. Seharusnya ada tingkat kasih sayang tertentu, tetapi aku tidak bisa mengatakan berapa banyak. Vano bisa melihat bunga musim semi bermekaran di latar belakang, dia di atas bulan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.